Kita kadang nggak jujur sama diri kita, ini termasuk saya juga. Kita bisa beli handphone ini ya, walaupun ini handphone milik yayasan, atau beli handphone harganya 3 juta, 4 juta, bahkan sampai ada yang 30 juta hanya untuk beli handphone. Tapi hanya untuk sekedar menyisikan 3 juta untuk beli 1 ekor kambing, 1 ekor domba, atau bahkan mungkin ada yang lebih murah dari itu, kita tidak bisa. Bahkan kita padahal untuk beli pulsa saja sebulan itu bisa 200.000 atau minimal 100.000. Saat hewan kurban kita disembelih sama penyembelih, darah yang hasil dari sembelihan hewan kurban kita sampai ke tanah, kita sudah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa membaca Al-Qur'an seperti biasa. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca kelak di yaumil qiyamah akan datang kepada kita dalam bentuk amal soleh. Tak lupa kita juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga salawat kita akan menyebabkan kita untuk diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Para ikhwan fidin arsyadani wa rasyadakumullah, kita hari ini sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau perhitungan hisab kemarin hari Jumat sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mau kemarin ataupun hari ini tanggal 1 Dzulhijjahnya, maka 10 hari pertama ini akan menjadi hari-hari yang amat sangat istimewa pada diri kita selaku kaum muslimin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memberikan pengertian kepada kita melalui sabda-sabdanya yang suci, bahwasanya tidaklah ada hari yang lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu pun tidak ada yang bisa menandingi besarnya pahala. Bahkan hatta sampai hijrah itu pun sendiri, jihad itu pun sendiri tidak bisa menandingi pahala yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali ada seseorang yang dia pergi berjihad dengan hartanya, lalu dia tidak pulang, alias dia syahid dalam peperangan berjihad melawan musuh-musuh Islam tersebut. Itu baru bisa mengalahkan pahala yang dilakukan saat kita di bulan Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita harusnya, kita ini harusnya bersemangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah kita. Ibadah-ibadah yang jarang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mari kita lakukan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka zikir yang kita lakukan ini akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda pada diri kita, dan nanti kelak akan menjadi tabungan kebaikan nanti kita di akhirat dalam bentuk pahala. Bisa dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Diulang-ulang, dihayati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Ya. Terus juga Allahu Akbar, Allah maha besar. Ulang-ulang terus kita meyakini bahwasanya Allah itulah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.
Bisa juga dengan kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalimat tahlil ini adalah kalimat yang bisa memasukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat la ilaha illallah inilah yang bisa menyebabkan seorang yang kafir bisa menjadi mukmin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bisa juga dengan mengucapkan sambungan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun dengan yang lainnya. Atau bisa juga dengan membaca berzikir dengan membaca Al-Qur'an. Intinya 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mari kita hiasi dengan lantunan-lantunan wirid-wirid yang bisa mendatangkan pahala untuk kita. Di dalam Quran surat Al-Hajj, ya, awal-awal di permulaan ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Ma'lumat, ya. Yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang telah ditentukan. Menurut Ibnu Mas'ud, hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kita hiasi, wirid ini ringan, bisa dikerjakan sambil mengerjakan pekerjaan yang rutin. Ya, misal Pak Wahyu sambil naik motor, ya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Sambil berdiam diri beristighfar. Ya. Sambil pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang penting tidak di tempat-tempat yang diharamkan, misal di dalam WC atau di tempat-tempat kotor. Ya. Tapi sepanjang kita bukan di tempat-tempat yang diharamkan, kita disunahkan, dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah tentunya puasa, ya, puasa. Kalau bisa puasa 9 hari, ya, mulai dari tanggal 1. Kalau hisab ya berarti kemarin hari Jumat sampai nanti sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kalau kita tidak bisa 9 hari, maka minimal sekali kita puasa 1 hari. Ya, puasa 1 hari yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang sering dikenal dengan puasa Arafah. Kenapa kita harus memaksakan diri? Ya, kita mungkin juga diperbolehkan mewajibkan diri untuk puasa bulan puasa di hari Arafah tersebut, tanggal 9 Dzulhijjah. Karena dengan puasa 7 hari, dengan puasa sehari, kita bisa menghapus pahala selama 2 tahun. Ya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ya. Berarti kan lebih dari 700 hari. Puasa 1 hari bisa menghapus dosa 365 hari sebelumnya dan 365 hari setelahnya. Berarti kan 700 hari lebih. Maka kita niatkan dari sekarang, mumpun kita cari tahu mau ikut yang mana, ya. Mau 10 bulan 10 tanggal 9 Dzulhijjah versi Arab Saudi atau 9 Dzulhijjah versi negara kita. Ya, karena beda 1 hari. Terus juga tentunya ibadah yang lain yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah berkurban, ya. Berkurban ini, ya, kita harus upayakan, ya. Kita kadang nggak jujur sama diri kita, ini termasuk saya juga. Kita bisa beli handphone ini, ya, walaupun ini handphone milik yayasan, atau beli handphone harganya 3 juta, 4 juta, bahkan sampai ada yang 30 juta hanya untuk beli handphone.
Tapi hanya untuk sekedar menyisikan 3 juta untuk beli 1 ekor kambing, 1 ekor domba, atau bahkan mungkin ada yang lebih murah dari itu, kita tidak bisa. Bahkan kita padahal untuk beli pulsa saja sebulan itu bisa 200.000 atau minimal 100.000. Ya, 100.000 kali setahun itu sudah berapa itu? 1.200.000 itu bisa beli domba yang kecil, itu sudah sah itu ya. Yang penting kan kalau domba umurnya 6 bulan, ya beli di pasar yang kecil. Saya paling beli domba yang ukuran paling kecil. Yang penting bisa sah khotbah, sah kurban. Karena apa? Karena kalau kita mau berkurban itu, kalau saat hewan kurban kita disembelih sama penyembelih, sebelum darah itu sampai ke tanah, ya, sebelum darah yang hasil dari sembelihan hewan kurban kita sampai ke tanah, kita sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Berarti kan cepat sekali. Padahal berapa sih? Kayak gitu ya. Kan nggak nyampe 5 detik, nggak nyampe lah ya sudah ngucur kayak gitu sejarahnya. Itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita. Sebanyak berapa? Sebanyak bulu domba. Nah ini, ya, Pak Wahyu bisa nggak ngitung bulu domba itu? Ya, yang satu dihitung kayak gitu. Ya. Pokoknya banyak sekali lah bulu domba itu. Maka sebanyak itulah dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala diampuni. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang lain adalah bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ibadah yang sangat baik. Karena apa? Karena kita semua ini kan tidak maksum ya. Kita ini sering kali saya katakan orang yang penuh dengan dosa, ya. Bahkan kalau kita sering ceramah atau kita sering ibadah kita, ceramah kita bisa langsung hilang dalam sekejap, misalnya karena kita riya, kita sum'ah, atau kita sombong, atau kita pamer, ya, atau yang lainnya. Kan ibadah kita sudah, kan kita tidak punya pahala, gitu ya. Dan kalau kita sampai menyepelekan orang, dapat dosa, ya. Kita pernah benci sama orang, dapat dosa. Hasad sama orang, dapat dosa. Marah sama orang, dapat dosa. Jadi dosa-dosa kita banyak. Ya, maka taubat itu adalah pokok yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengucapkan apa? Ya dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah SAW saja itu sekali waktu istighfar itu 70. Kadang 9, kadang 100 kali. Itu bukan sehari, ya. Kadang kita salah menafsiri bahwasanya Rasulullah itu istighfar 100 kali atau 70 kali. Berarti kita kalau mau istighfar ya maksimal 70 atau 9 atau 100 hari atau 100 kali, tidak. Bahkan Rasulullah SAW itu suatu hari pernah istighfar sekali duduk itu 300 kali. Ini menunjukkan tidak ada jumlah dan tidak ada jumlah minimal dan tidak ada jumlah maksimal. Kita harus istighfar berapa kali. Ya, bisa sampai 1000 kali, 10.000 kali pun, atau 25.000 kali pun nggak masalah, ya. Untuk supaya apa? Supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya masih banyak lagi amalan-amalan ibadah yang lain, sedekah dan sebagainya. Tetapi mungkin tidak terlalu etis ketika kita juga menyampaikan semuanya dalam sekali waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.